Baik, selamat pagi bagi kita semua yang telah hadir memenuhi undangan dari Wacana Sabda, ministry yang baru. Usulan Pendeta Muskita langsung idenya. Wacana Sabda adalah tempat di mana kita bisa firman Tuhan itu diperbincangkan ya Pendeta ya, idenya ya. Terima kasih untuk Pak Michael, Pak Niko, Pak Nofri, dan Pak Donald. Sebenarnya yang hadir ini semua mau dengar kesaksian Donald sebanyak ini. Belum pernah saya bicara sebanyak ini yang ikut di Zoom. Mungkin karena dia lihat ada Carol, dia jadi mundur, nggak jadi bersaksi. Minta didoakan. Bagus itu Don, masih. Jadi karena Donald mundur, lebih baik saya yang bersaksi tentang Donald. Dan ini semua untuk kebesaran nama Tuhan ya. Jadi tadi di WA Group George Watimena share foto keluarga Watimena bersama dengan Pendeta Warren Senior dan putra bungsunya Donald. Dua-dua pakai jas, dua-dua sama gagah, cuma beda jalan hidup saja. Bisa dengar Don? Hearing aid-nya ketinggalan kali, dipasang dulu. Udah bisa dengar sekarang? Oh sorry, kenapa jadi? Menggembalakan menjadi pendeta dengan anggota seperti Donald akan membuat pendeta banyak berdoa dan harus sabar-sabar. Bukan kesalahan dia, hanya memang gereja Advent kurang cocok untuk orang-orang seperti Dondon karena dia jiwanya seni. Padahal orang Advent kan nggak tahu seni. Jadi ketika dia bawa seni orang nggak ngerti, dia tidak dihargai. Jadi di dunia luar dia lebih dihargai daripada di dalam gereja, jadi bisa hilang. Yang kedua, sebagian orang bakatnya memang bakat jadi anak baik. Sementara ada orang yang bakatnya memang kriminal. Nah ini yang lebih berat perjuangannya. Untuk mereka yang bakatnya jadi orang baik, ya hidup dekat Tuhan itu satu hal yang wajar dan normal. Sementara bagi orang lain merupakan suatu perjuangan. Bagi orang tinggal setia itu mudah, alamiah. Bagi orang lain, mereka suka lupa. Nah, saya mau bersaksi tentang bagaimana Dondon lupa. Jadi, waktu di gereja kami di namanya MISDA, Michigan Indonesian SDA Church. Donald adalah salah seorang anggota diakon. Jadi apa yang biasa kami lakukan kalau summer, habis gereja, potluck, habis potluck kita ke danau, ke pantai, di sana sampai tutup sabat. Habis tutup sabat pulang ke rumah masing-masing. Nah kalau orang normal, pulang dari pantai ke rumah ya sudah selesai ke rumah. Tinggal di rumah. Nah ini lupanya Dondon. Pulang ke rumah, sudah kasih turun barang, dia pergi ke bar. Ketemu sama orang Advent lain di bar, di sana mereka berdebat sekolah sahabat, tetapi karena
diskusi sekolah sahabatnya sudah bercampur minuman, jadi ribut sampai dipisah sama polisi. Bayangkan masa orang berdebat sekolah sahabat di bar sampai ditenangkan oleh polisi. Tapi itu memang. Nah, satu kali dia tidak sadar, polisi lihat dia minum, dia drive mobil pulang, polisi ikut dari belakang. Begitu dia parkir di depan rumah, polisi bilang, coba jalan di depan saya. Ya, orang habis minum jalannya bengkok-bengkok. Langsung dia dibawa ke kantor polisi, di penjara dia. Jadi, istrinya call saya, pendeta, Don ada masuk. Kenapa? Ya, ditangkap polisi. Lalu saya bilang, Carol, dia di bail, lalu Carol besok kalau Don keluar, jangan kamu yang jemput, saya saja. Karena nanti kalau jemput, jadi ribut itu di jalan. Istrinya marah, Donnya defend. Jadi saya jemput ke kantor polisi hari Minggu siang. Begitu keluar dari penjara, jalan ke mobil, dia bilang, praise the Lord, praise the Lord. Saya bilang, Don, nggak usah praise the Lord. Tuhan lagi malu ngelihat lu. Lebih baik berdoa, bertobat, minta maaf sama istri daripada praise the Lord, praise the Lord. Yang mana? Benar. Dia pulang, dia minta maaf sama istrinya, mereka baik-baik. Ya, itu maksud saya. Orang seperti saya, seperti Don dan yang lain, untuk hidup lurus itu lebih berat perjuangannya. Sementara bagi orang lain, mereka memang sudah nggak cocok hidup di dunia ini, mereka sudah harusnya di sorga, hanya karena belum diangkat Tuhan saja mereka masih di dunia. Jadi tolonglah bersabar-sabar kepada orang seperti saya dan Donald yang masih penuh pergumulan, ya Don ya. Dan amin. Amin. Masalah terbesar bagi mereka adalah orang seperti Don itu terlalu pintar. Dan yang kedua, terlalu jujur. Jadi di gereja mereka perhatikan, nah ini kepintarannya nih, kecerdasannya. Di gereja dia perhatikan orang-orang yang kelihatannya dikenal sebagai orang baik, ternyata di belakangnya tidak sebaik itu. Jadi mereka kecewa. Dan karena mereka orang jujur, mereka katakan lebih baik seperti saya, kalau tidak benar, terus terang, memang kelihatan orang tidak benar daripada kelihatannya orang baik, padahal tidak. Itulah yang mereka tidak bisa terima, yaitu bahwa orang-orang yang terkenal sebagai orang baik, ternyata dengan kepintaran mereka bisa aja orang model Don ini ngelihat apa, nangkep di belakang sana, orang itu lagi apa. Nah itu yang membuat mereka rasa gereja tidak seimbang ya. Sama orang lain seperti sangat hormat, sama orang seperti yang lain dianggap remeh, padahal semua kita adalah sama-sama manusia berdosa yang sedang bergumul. Kalau mau cerita Don mah nggak ada habis-habisnya nanti. Walaupun ceritanya jauh lebih menarik dari khotbah saya. Ya, tapi nanti jadi kapan-kapan dicicil cerita Don yang sekarang yang tadi saja dulu. Maka untuk kenapa? Masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak. Dia jahil orangnya. Jadi pernah ada piknik gereja. Semua bapak-bapak, ibu, anak-anak. Dia berenang, karena dia lihat itu yang lifeguard-nya bule cantik, dia pura-pura tenggelam, habis itu dia pingsan. Terus dipijit-pijit sama itu lifeguard, nggak sadar-sadar. Lalu datang ketua sidang, Om Yunca Walangitan, sini saya bikin nafas buatan. Langsung bangun Don waktu tahu ketua sidang bikin nafas buatan. Waktu masih ditolong sama lifeguard bule, nggak bangun-bangun dia. Itu kan jahil kan orangnya.
Nah, cerita model gitu banyak sekali. Maka saya ketawa kalau dia bikin saya umur panjang karena selalu ketawa lihat dia. Walaupun keluarganya kesel lihat dia, saya senang-senang aja lihat dia, seperti lihat hiburan ya. Ya Don, jadi terima kasih saya sudah bisa ikut acara ini karena undangan Don. Thank you. Nah, supaya lengkap, di samping kesaksian, ada belajar Alkitab. Walaupun mungkin Carol belum puas dengan cerita Don. Tapi maaf Carol, sekarang saya sudah harus berkhotbah. Saya akan bicara tentang Mazmur pasal 8. Tapi sebelum sampai ke Mazmur pasal 8, sebagai pengantarnya ada orang namanya Abraham Maslow. Dia seorang ahli ilmu jiwa, psikologi, dan seorang ahli filsafat. Dan dia yang menciptakan teori namanya the hierarchy of needs, keperluan manusia. Di mana paling mendasar keperluan manusia itu bersifat keperluan fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, istirahat, lalu rasa aman, dan seterusnya sampai yang tertinggi namanya self-actualization. Self-actualization itu di atas self-esteem. Yang jadi masalah, seringkali kita umat Tuhan melihat sorga itu, kalau menggunakan teori Abraham Maslow itu, melihat sorga lebih ke level paling mendasar, yaitu bisa makan, bisa minum, bisa punya tempat tinggal. Hanya sekarang tempatnya lebih bagus karena di sorga. Makanannya lebih bagus, buah dari pohon al-hayat, air kehidupan, lalu rasa aman, hidup kekal. Yang mana sebetulnya sedangkan di dunia ini, Tuhan mau kita ada di level tertinggi dari keperluan manusia, yaitu kreativitas. Itu yang saya katakan tadi, orang-orang seperti Donald tidak punya tempat di gereja karena di gereja kreativitas tidak dihargai. Dia orang seni, orang teater, di gereja kan cuma diskusi sekolah sahabat sama dengar khotbah, jadi dia rasa hilang di gereja. Spontanitas, lalu inner potensial. Dan itulah sebabnya di Yohanes 10 ayat 10 Yesus katakan, aku datang supaya mereka bisa memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahannya. Jadi kelimpahan itu bukan berkelimpahan materi, tetapi arti hidup, kreativitas hidup, proyek-proyek yang bisa dilakukan di dalam Tuhan. Karena seringkali orang berpikir kreativitas artinya lari dari Tuhan karena harus menurut. Sedangkan di dalam Tuhan kita bisa lebih kreatif. Dan ini yang akan saya tunjukkan. Itulah sebabnya bagi banyak orang yang namanya belajar Alkitab itu, oke, kasih tahu apa caranya supaya saya bisa masuk surga. Yang mana sebetulnya belajar Alkitab itu adalah menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan, oleh karena itu adalah suatu kesukaan. Yeremia 15 ayat 16 mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Di Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani, kata-katanya lebih spesifik, yaitu
Your words were found and I ate them. Jadi firman Tuhan itu kayak ketemu buah yang sangat nikmat dan saya makan. Dan ketika saya menikmati buah itu, it is a joy and rejoicing of my heart, menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Inilah konsep di balik itu tadi wacana sabda, di mana sabda Tuhan itu bukan hukum yang bikin kita hidup lebih berat, lebih susah, tetapi justru sabda Tuhan itu suatu kenikmatan, suatu kesukaan yang membuat kita lebih kreatif dan lebih menikmati hidup. Maka sekarang saya datang kepada judul yang dijanjikan. Apakah manusia itu? Dan itu terdapat di Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 adalah Mazmur yang pendek, tetapi sangat penting di dalam memahami nubuatan. Bahkan bisa dikatakan ini adalah kunci kepada nubuatan. Apakah manusia itu sehingga engkau peduli kepadanya? Anak manusia sehingga engkau melawat dia. Engkau membuatnya sedikit lebih rendah dari malaikat. Engkau memahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau menjadikan dia berkuasa di atas segala pekerjaan tanganmu. Engkau menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya. Domba, lembu, binatang-binatang. Disinilah kita jawab pertanyaan, apakah manusia itu? Jawabannya, manusia adalah makhluk bingung. Kenapa manusia makhluk bingung? Karena manusia itu di bawah malaikat, tetapi di atas binatang. Itulah status manusia di tengah-tengah. Di atasnya ada malaikat, di bawahnya ada binatang. Nah, makanya manusia itu kalau kelihatan baik sekali, orang kira dia udah malaikat, udah bukan manusia. Karena emang dia di bawah malaikat. Jadi kalau dia baik, dia kayak malaikat. Tapi kalau dia mulai kelakuannya aneh-aneh, dibilang cerdik seperti ular lah, menjepit kayak kalajengking, tiba-tiba dia jadi binatang, disamakan dengan binatang. Itulah manusia, mau ke atas atau ke bawah. Makanya bingung terus manusia itu. Karena dia antara malaikat dan hewan, binatang. Dan ini selain Mazmur pasal 8, konsep ini ada di Mazmur 49. Manusia, saya gunakan Alkitab New King James Version dulu ya. Manusia dengan segala kehormatannya, tetapi tidak mengerti, pikirannya tidak dipakai, sama seperti hewan. New International Version. Orang dengan segala kekayaannya, tetapi kurang pemahaman, seperti hewan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan. Ya itu, jadi manusia kalau pikirannya nggak dipakai, hati-hati bisa turun kelas. Tapi kalau dekat dengan Tuhan, naik kelas jadi kayak malaikat. Dan ini sangat terlihat dalam cerita Raja Nebukadnezar di Daniel 4. Ketika dia menyombongkan diri, meninggikan diri, bukankah ini Babylon yang besar itu yang aku telah bangun dengan kekuatanku yang luar biasa untuk kehormatan dari keagunganku. Ayat 31, while the word was still in the king's mouth,
Dia bicara belum selesai, a voice fell from heaven. Suara datang dari sorga. Raja Nebukadnezar telah dijatuhkan kepadamu, bahwa kerajaanmu diambil daripadamu, dan engkau akan terusir dari antara manusia, tempat tinggalmu akan bersama-sama dengan hewan. Lihat, begitu dia lupa, dia kira dia naik ke atas, dia justru turun jadi hewan. Dan prinsip ini sangat kelihatan di Daniel, di buku Daniel. Kita tahu ada nubuatan Daniel 2, kerajaan-kerajaan, dan nubuatan yang sama diulangi di Daniel 7, kerajaan-kerajaan yang sama. Babylon, Medo-Persia, Greka, Roma. Di Daniel 2, kerajaan-kerajaan itu dilambangkan dengan logam-logam yang mahal. Emas, perak, tembaga, besi. Di Daniel 7, kerajaan-kerajaan yang sama digambarkan dengan binatang-binatang buas. Singa, macan tutul, beruang, monster. Artinya apa? Politik itu gemerlap dari luar tetapi buas di dalam. Bisnis itu gemerlap dari luar tetapi buas di dalam. Lihat, manusia, patungnya bentuk manusia tetapi isinya binatang buas. Itulah sebabnya di Daniel 2, kerajaan Tuhan itu digambarkan sebagai batu yang bukan buatan manusia, maksudnya batu alam. Dan di Alkitab, Tuhan adalah gunung batu perlindunganku, Tuhan batu karang kita. Dibanding dengan logam-logam yang mahal, emas, perak, batu tidak ada harganya, tetapi itulah kerajaan Tuhan. Yang menarik di Daniel 7, kedatangan Tuhan digambarkan seperti kedatangan seorang anak manusia. Jadi, ini mengingatkan Mazmur pasal 8. Kita itu bukan hewan. Kita itu manusia. Dan ujian terbesar bagi manusia adalah bagaimana how to stay human. Bagaimana bisa tetap menjadi manusia. Karena godaannya, kita itu mau kelakuannya kayak binatang buas supaya bisa lebih powerful, supaya lebih hebat. Itulah godaan terbesar manusia. Dan semua ini, Mazmur 8, buku Daniel, Mazmur 49, semua itu dibangun di cerita penciptaan hari ke-6. Hari ke-6 itu dibagi 2. Ayat 24 dan 25 Tuhan menciptakan binatang. Ternak, binatang merayap, binatang-binatang di bumi. Selesai itu Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya ia berkuasa di atas ikan di laut, burung di udara, ternak di padang. Jadi manusia dan binatang diciptakan pada hari yang sama, yaitu hari yang ke-6. Dan manusia sebetulnya waktu diciptakan supaya berkuasa, to have dominion over fish, birds, cattle.
Yang mana di buku Daniel, gantinya manusia berkuasa atas binatang, justru kelakuannya seperti binatang buas. Sudah salah yang Tuhan rencanakan. Itulah sebabnya ayat yang sangat terkenal di buku Wahyu, yaitu Wahyu 13 ayat 18. Mungkin karena ayat ini terlalu sederhana, sampai penafsirannya hebat sekali. Padahal ini dibangun di atas Kejadian 1, mulai ayat 24 sampai ayat 27. Di sini yang penting hikmat. Biarlah siapa yang mengerti menghitung angka dari binatang itu, oleh karena angkanya adalah angka manusia. Dan angkanya 666. Ngomong apa ini? Coba kita lihat. Ada kata binatang, ada kata manusia, ada angka 6. Artinya apa? Manusia dan binatang diciptakan pada hari yang sama. Pada hari yang ke-6. Dan kalau manusia lupa mencerminkan gambar dan rupa Allah dalam hidupnya, maka dia akan lebih mencerminkan kawan dengan siapa dia diciptakan bersama-sama, yaitu pada hari yang ke-6. Makanya angkanya 666. Itulah sebabnya di dalam cerita penciptaan, setelah selesai di Kejadian 1, di Kejadian 2 dimulai dengan cerita hari Sabat. Sebenarnya bumi dengan isinya sudah selesai 6 hari. Sudah tidak perlu ada lagi yang perlu diciptakan. Tetapi kenapa Tuhan menambah 1 hari? Dikatakan Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Tuhan memberkati hari yang ke-7. Tuhan menyucikan hari yang ke-7. Artinya Tuhan memisahkan 1 hari, dia menunggu supaya manusia datang kepadanya. Itulah sebabnya hukum keempat di 10 hukum. Pada hari itu hendaklah kamu berhenti. Berhenti untuk apa? Ketemu Tuhan. Anak-anakmu, hamba-hambamu, ternakmu. Kenapa mereka disuruh berhenti? Supaya saya punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya terlalu sibuk dengan dunia ini, tidak ketemu Tuhan, maka secara tidak sadar saya akan lebih mencerminkan teman dengan siapa saya diciptakan pada hari ke-6. Sekarang kita baca Mazmur 8. Oh Tuhan, betapa hebatnya namamu di seluruh bumi. Engkau yang menempatkan kemuliaanmu di atas segala langit. Ingat, semayim, heaven, bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan sorga. Dari mulut para bayi dan anak-anak yang menyusui, Engkau telah memberi kekuatan oleh karena musuh-musuhmu, supaya Engkau bisa mendiamkan musuh dan para pembalas. Ketika aku melihat langitmu, pekerjaan jarimu, bulan, bintang yang telah kau atur, apakah manusia itu sehingga engkau memikirkan dia? Anak manusia sehingga engkau melawat dia.
Engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah dari para malaikat. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa di atas segala pekerjaan tanganmu. Engkau menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya. Domba, lembu, binatang-binatang di padang, burung di udara, ikan di laut, yang melewati segala jalur-jalur samudera. Tuhan, Tuhan, betapa hebatnya namamu di bumi. Sudah, ini mazmurnya. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana para rabi berdiskusi tentang Mazmur 8. Jadi ini adalah rabbinic discussion ya. Jadi kalau Anda setuju bagus, kalau Anda tidak setuju tidak apa-apa. Saya hanya sharing. Mereka melihat bahwa pembukaan Mazmur 8 dengan penutupan Mazmur 8 sama tetapi tidak sama. Di mana samanya? Tuhan, Tuhan, betapa hebatnya namamu di bumi. Di ayat 9, stop. Sementara di ayat 1, Engkau yang menempatkan kemuliaanmu di atas sorga. Nah, para rabi itu sangat kreatif dalam belajar Alkitab. Kalau mereka melihat kayak begini, mereka bilang, kenapa beda? Kenapa di penutupan Mazmur 8, kalimat Who have set your glory above the heavens, tidak ada. Kenapa nama Tuhan hanya besar di bumi, tetapi sorga tidak disebut? Pertanyaan pertama, ketika membaca Mazmur 8, ayat 4, apakah manusia itu sehingga engkau memikirkan dia? Anak manusia bahwa engkau melawat dia. Para rabi berkata, siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Mereka bilang, yang mengucapkan kata-kata ini adalah malaikat. Karena malaikat heran, kenapa sih Tuhan memberi perhatian begitu besar kepada manusia? Apalagi kita orang berdosa. Lalu mereka mulai menggunakan Imamat 19, ayat 1 dan 2. Jadilah kudus, karena aku Tuhan, Allahmu adalah kudus. Pertanyaan, bagaimana manusia bisa menjadi kudus? Jawabannya ada di Mazmur 8. Engkau membuat dia lebih rendah dari malaikat. Maka biasanya pandangan orang, bagaimana cara saya bisa jadi hidup kudus? Saya harus seperti malaikat. Itulah sebabnya orang, ya di mana problemnya kita bukan malaikat, ketika kita bergaya malaikat jadi aneh. Gimana manusia bergaya malaikat? Yang lain bergaya nabi, padahal bukan nabi, tapi gaya nabi. Tapi karena salah-salah terus jadi nabi wrong. Nabi, ya itu namanya nabi wrong. Habis bukan nabi mau bergaya nabi. Nah, ngomong-ngomong soal itu, orang Advent suka jadi korban atas mereka punya teologi. Sekolah-sekolah seperti SMA, Hilltop di Unai dulu, sekolah di Sukabumi, Purwodadi, Kawangkoan, itu mereka bilang sekolah nabi-nabi. Oke, jadi itu sekolah nabi-nabi. Padahal yang sekolah di situ anak-anak normal kan.
Nah, ketika anak-anaknya nakal, bilang, loh kok sekolah nabi-nabi anaknya nakal? Siapa bilang nabi? Nah, jadi kita adalah korban dari istilah yang kita bikin sendiri. Orang itu sekolah anak-anak, bukan sekolah nabi-nabi. Dulu di Alkitab ada sekolah nabi-nabi. SMA-SMA normal dibikin sekolah nabi-nabi. Orang tua frustrasi, pimpinan frustrasi. Bukan kita yang salah anak-anak, mereka yang salah kasih nama. Ini bukan sekolah nabi-nabi, ini sekolah anak-anak yang sedang bertumbuh dengan segala kemanusiaannya. Ya, jadi seringkali kita melihat malaikat sebagai yang ideal. Malaikat itu pengetahuannya sempurna, malaikat itu sangat menurut, malaikat itu tubuhnya sempurna. Sementara kita, tubuh kita, encok sana, encok sini, pegel sana, pegel sini. Gimana mau kelakuan kayak malaikat? Badan saja sudah tidak mendukung. Dan kita mau menurut, tapi karena badan lemah, penurutan kita tidak sempurna, malaikat pengetahuannya sempurna, pengetahuan kita terbatas. Maka harus kita akui, kita bukan malaikat. Dan jangan menuntut orang-orang di sekitar kita untuk jadi malaikat, karena mereka bukan. Human are not angels. Jadi biarlah manusia tetap menjadi manusia. Selama tidak turun jadi binatang, biar oke. Tapi nggak usah jadi malaikat. Yang menarik, cerita ini jadi berkembang. Mazmur 8. Apakah manusia itu sehingga engkau memikirkan dia? Yang mengucapkan kata-kata ini malaikat. Lalu rabi-rabi mengatakan, kapan mereka ngomong ini? Menurut mereka, malaikat-malaikat menyampaikan kata-kata itu ketika Tuhan hendak memberi 10 hukum kepada bangsa Israel di Sinai. Rencana Tuhan memberi 10 hukum ditentang mati-matian sama malaikat. Tuhan, 10 hukum itu suci, dikasih kepada manusia yang berdosa, pasti diobrak-abrik, itu pasti dilanggar, jadi hancur itu 10 hukum, lebih baik jangan dikasih. Kok mau-maunya Tuhan kasih 10 hukum yang suci itu kepada manusia yang nggak bisa diatur. Ya. Bangsa Israel melihat 10 hukum itu sebagai tulisan Tuhan, dan mereka katakan, bangsa besar mana yang mempunyai Tuhan begitu dekat seperti Tuhan kepada kita? Bangsa besar mana yang mempunyai peraturan-peraturan yang benar seperti hukum-hukum yang ada di tanganku ini, kata Musa. Jadi itu adalah pemberian yang sangat mahal, tetapi malaikat nggak setuju karena mereka tahu kelakuan manusia itu model-model saya sama Dondon itu, yaitu hukum itu pasti dilanggar-langgar terus. Jadi malaikat nggak setuju 10 hukum dikasih. Makanya saya setuju khotbah hari ini karena Dondon mau bersaksi, ternyata dia mundur karena satu dan lain hal. Tapi sekarang problema Dondon dan saya adalah problema kita semua. Lalu, pertanyaan, itulah sebabnya, kenapa 10 hukum itu nggak dikasih sejak Adam? Kenapa nggak dikasih sama Ibrahim, nggak dikasih sama Yusuf? Tunggu, karena malaikat tentang terus di sorga sampai jadi terlambat dikasihnya katanya. Akhirnya Tuhan nggak tahan sama kepada bangsa Israel dikasih. Nah, waktu Tuhan mau kasih 10 hukum, ini cerita ya, ini bukan kebenaran, ini cuma ngobrol-ngobrol kan, wacana. Jadi jangan dianggap doktrin untuk masuk surga ini. Ini ilustrasi dari para rabi. Waktu Tuhan kasih 10 hukum, malaikat berteriak, apakah manusia itu sampai engkau memikirkan dia? Lalu Tuhan jadi serba salah, Tuhan bilang, Musa tolong saya. Tolong kamu jawab kepada malaikat-malaikat bahwa manusia layak menerima 10 hukum.
Musa sendiri belum terima hukumnya. Karena ini kan baru mau dikasih, malaikat sudah tentang. Jadi Musa tanya sama Tuhan, apa isinya? Apa isinya? Lalu Tuhan katakan, pembukaannya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Lalu Musa bilang sama malaikat, 10 hukum itu buat kami. Kamu sudah pernah diperbudak atau belum? Belum kan? Malaikat hidupnya senang terus. Kami perlu 10 hukum karena kami adalah budak-budak. Kami tahu susahnya hidup, katanya. Apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Nih, lihat. 10 hukum itu untuk kami. Kenapa? Di dunia banyak Allah-Allah lain sehingga kami perlu diingatkan. Kalau di sorga nggak ada Allah lain, jadi kamu nggak perlu 10 hukum di sorga karena nggak ada godaan. Kami yang perlu penuh godaan. Makanya perlu diingatkan, jangan ada Allah lain. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan, jangan membuat patung ukiran. Malaikat mana sempat bikin patung, malaikat di dunia terbang sana, terbang sini. Kami yang suka ukir-ukir, yang ini, nah, supaya jangan sampai disembah. Makanya kami harus dikasih ingat. Jangan kamu sujud. Di sorga itu selalu yang sujud menyembah Tuhan. Di dunia ini ada orang sujudnya kemana, sujudnya ke siapa, 10 hukum itu buat kami, kata Musa. Maka malaikat mulai mundur, karena argumentasi Musa sangat tepat bahwa 10 hukum itu memang dibuat untuk manusia di dunia ini. 10 hukum itu bukan untuk dipelihara di sorga. Di sorga nggak ada godaan-godaan seperti jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyembah patung. Ingatlah akan hari Sabat. 6 hari hendaklah kamu kerja. Malaikat, kamu pernah kerja nggak? Kami yang kerja, dan kami tahu kalau sudah keenakan kerja itu lupa berhenti, maunya kerja terus, mumpung untungnya lagi besar, mumpung waktunya lagi cocok untuk bisnis. Kami yang suka lupa hari Sabat, makanya dikasih 10 hukum. Kalau kamu, mana perlu, karena kamu tidak tahu susahnya mencari nafkah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Malaikat, kamu punya bapak enggak? Punya ibu enggak? Mana perlu kamu diingatkan hormatilah ayahmu dan ibumu? Kamu enggak punya orang tua. Kami yang perlu diingatkan. By the way, ayat ini diberikan kepada orang dewasa. Seperti jangan berzina. Itu bukan untuk anak kecil. Dari mana saya tahu? Bahasa Inggrisnya berzina itu adultery. Nah, hanya adult yang bisa adultery. Kalau orang belum adult ya belum ya. Jadi maksudnya sebagaimana adultery itu orang dewasa, hormati ayahmu dan ibumu itu untuk orang dewasa. Kenapa? Waktu kita kecil, kita bukan hormat sama orang tua. Memang nggak ada pilihan, daripada nggak dikasih makan, daripada diusir dari rumah, ya kita nurut. Tapi setelah kita punya gaji sendiri, setelah kita sekolah lebih pintar dari orang tua, setelah pengalaman kita lebih luas dari mereka, apa kita masih mau hormat sama mereka atau tidak? Apa kata-kata mereka masih kita dengar dan kita hargai atau tidak? Ini salah satu hukum paling susah ini. Hormati ayahmu dan ibumu. Karena kita anggap, padahal kita disekolahin sama mereka ya. Kita didoain, pas kita sukses. Makanya Musa katakan, malaikat nggak perlu hormati ayahmu dan ibumu. Malaikat nggak punya orang tua, kami yang perlu orang tua. Dan seterusnya, jangan kamu berzina. Malaikat, kamu kawin atau enggak, punya istri enggak, punya suami. Ini untuk kami ini. Mencuri. Lah kamu hidup berkecukupan di sorga, mana kepikiran nyuri. Kami yang hidup pas-pasan dan berkekurangan, lihat orang lain hidupnya enak, jadi godaan mencuri. Dan seterusnya. Makanya penutupannya Mazmur 8. Oh Tuhan, betapa hebatnya namamu di bumi. Kenapa nggak di sorga lagi? Karena 10 hukum udah nggak ada di sorga, udah di bumi tempatnya. Jadi di sorga sudah nggak ada the glory that above the heavens. Yang saya mau cerita adalah
10 hukum itu untuk manusia, bukan untuk malaikat. Dan memang 10 hukum itu melawan kita punya natural. Kita melanggar terus karena kita masih manusia. Kita tidak akan pernah bisa jadi malaikat. Jadi sebetulnya, nah di sini saya harus hati-hati, banyak orang salah ngerti. Tuhan itu ngerti, Tuhan itu sabar, melihat kita masih melanggar, kita masih bergumul, karena orang beda-beda. Kita punya perjalanan hidup masing-masing. Ada orang yang dari lahirnya salah lahir, dia harus lahir di sorga, tapi lahir di dunia jadi anaknya baik terus ya. Sementara kayak kita yang sangat at home di dunia ini, sangat manusiawi, 10 hukum itu adalah pergumulan. Itulah sebabnya di 1 Korintus 4, Paulus, ini yang tadi saya katakan rabi, tetapi itulah cara berpikir bangsa Yahudi tentang 10 hukum. Dia katakan, Tuhan menempatkan kami, para rasul, sebagai tontonan. Seperti orang yang mau mati di arena, dan menjadi tontonan bagi seluruh alam semesta, bagi malaikat-malaikat, dan bagi dunia-dunia yang belum jatuh. Justru kita ini dengan segala pergumulan kita, perjuangan kita, jatuh bangun kita, setia, lupa lagi, sempat ada kemajuan, kemundurannya lebih banyak, maju lagi. Malaikat menonton karena mereka tidak pernah merasakan susahnya jadi manusia. Jadi kita lebih untung dalam pikiran mereka. Mereka tidak punya pergumulan, mereka tidak punya perjuangan. Nikmatilah hidup sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, dengan segala hakikatnya, dengan segala perjuangannya. Ketika kita mulai bergaya malaikat, justru kita bikin susah orang di sekitar kita. Karena kita jadi heran, kok susah sekali sih, kok susah sekali? Ya karena kamu bukan orang, kamu malaikat. Memang buat kami hidup lurus itu susah. Jadi untuk teman-teman yang masih berjuang, ada perjuangannya terus terang, ada perjuangannya sembunyi-sembunyi di belakang sana. It's okay, it's okay. Kita semua adalah manusia dengan segala keterbatasan, tapi sengaja Tuhan memberi 10 hukum, mengingatkan kita bahwa kita ini di tengah-tengah. Ada malaikat di atas, dan ada kawan kita yang diciptakan hari ke-6 di bawah. Jangan sampai kelakuan kita jadi ke bawah, supaya kita tetap manusia. Itulah renungan hari ini, Mike. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, Pendeta. Boleh doakan dulu sebelum nanti kita lanjut dengan diskusi. Oh, oke. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama mendengar kesaksian dari Saudara Niko, Saudara Nofri, terutama pada hari ini, dia berulang tahun. Tuhan memberi kepadanya umur yang cukup panjang, kesempatan untuk merubah arah hidup, dan dia sangat mensyukuri akan hal itu. Biarlah bisa jadi berkat bagi Nofri pribadi, bagi seluruh rumah tangga, anak-anak, dan cucu-cucu, dan bagi kami semua. Kami senang sahabat kami Donald juga muncul dengan kesaksiannya. Tuhan berkati dia. Engkau tahu kerinduannya untuk hidup dekat denganmu, tetapi sebagaimana perjuangan bangsa Israel, kami masih manusia dengan keterbatasan kami. Biarlah firman ini menjadi inspirasi betapa cintanya Engkau kepada kami, bahwa Engkau mempertaruhkan segalanya. 10 hukum yang suci itu Engkau berikan kepada kami, walaupun Engkau tahu kami tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya buka forum. Kalau ada yang mau
tanya, raise hand. Sambil menunggu yang mau bertanya, saya undang Dondon sekarang respon kepada khotbah. Don respon kepada khotbah ini. Silakan Don. Terima kasih. Assalamualaikum. Kurang keras Don, nggak kedengeran. Ya ini jalan HP lagi ngadat banget. Ini mah ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya masih lagi baru mendengar langsung dengan firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Terima kasih. Jadi, Don, sudah jadi malaikat belum sekarang Don? Ada dua pilihan, Put. Yaitu? Gelap dan terang. Kebanyakan gue pilih, kalau gue udah pilih itu gelap terus. Kalau gue nimbang-nimbang, belum ada kebanggaan gue untuk memberikan kesaksian. Walaupun sekarang gue udah memilih di dalam terang. Tapi untuk meyakinkan, ya mungkin orang yang kenal gue, apalagi keluarga gue masih meragukan nih. Tapi puji Tuhan, Hud, karena tadi saya dengar apa yang pendeta utarakan itu. Nah, jadi efek dari pilihan itulah yang saya harus terima. Dan agak susah saya untuk meyakinkan kepada sekitar saya, gue udah berubah. Itu agak sulit. Dan itu yang jelas sampai detik ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan setiap pagi baru bangun, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan satu peluang, kesempatan, hope untuk saya balik. Karena dia sudah membersihkan dengan dia sudah menebus dosa. Baik, terima kasih Don. Oke, di sini ada pertanyaan pendeta yang masuk dari Darel Togas. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan hewan? Apa maksud dari dominion di Kejadian 1 ayat 28? Apakah itu termasuk membunuh dan menjadikan hewan sebagai makanan? Oh, apakah itu termasuk membunuh kalau menjadikan hewan sebagai makanan? Demikian pertanyaannya, pendeta. Oh, jadi definisi dominion ya? Definisi dominion itu apakah di sana termasuk di dalamnya sebagai membunuh sebagai makanan? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Lalu ada ilmuwan Islam yang mengatakan dunia kita ini rusak sekarang ini karena Alkitabnya orang Kristen. Yaitu ayatnya Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah, taklukkanlah. Nah, saya tidak mau membela diri, tetapi mungkin karena orang Kristen nggak ngerti baca Alkitabnya, maka jadi kacau balau. Atau orang Kristen nggak baca Alkitab. Jadi kata berkuasalah, taklukkanlah bumi dengan segala isinya, harus dibaca di dalam konteks ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya di dalam menjalankan dominion, kekuasaan sebagai yang tertinggi di bumi ini, harus mencerminkan gambar dan rupa Allah. Di dalam menaklukkan bumi ini harus mencerminkan gambar dan rupa Allah. Yaitu Allah dalam kekuasaannya adalah untuk memelihara, melindungi. Bagaimana dengan kata menaklukkan?
sangat simpel. Ketika seorang pria menyukai seorang wanita, maka melakukan pendekatan, memberi perhatian, memberi pertolongan, dan sebagainya. Setelah didekati sekian bulan, akhirnya wanita itu takluk. Jadi bukan penaklukan secara kekerasan, tetapi memberi perhatian, kasih sayang, bantuan. Harusnya dibaca dalam konteks itu, tetapi karena kurang baca Alkitab dan nafsu manusia yang lebih ke arah, bukannya ke arah malaikat, tapi ke bawah, maka bumi jadi hancur-hancuran. Lalu tentang makanan, sebetulnya makanan manusia adalah buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan. Tetapi waktu air bah, karena pohon belum tumbuh, ada makanan darurat. Tapi makanan daruratnya lebih enak dari makanan yang asli, ya diteruskan saja. Lalu kita harus ingat bahwa di bumi ini hukum yang berlaku tentang supaya manusia bisa bertahan hidup, supaya semua makhluk hidup bisa bertahan hidup, ada hukum piramidnya, yaitu makhluk yang lebih rendah mati demi kelangsungan, demi supaya makhluk yang lebih tinggi survive. Contohnya, tanaman karena dia tidak bergerak, dia harus rela mati supaya kambing bisa hidup. Makanya tanaman kan habis mati dimakan kambing terus supaya kambing bisa hidup. Nah, supaya manusia bisa hidup, manusia makan kambing. Jadi, tapi kan nggak bisa dibalik. Tanaman tiba-tiba makan kambing. Bisa jadi berita hebat itu kalau tanaman makan kambing, atau kambing gantian. Selama ini kamu yang makan-makan kita, bilang ke manusia. Sekarang gantian, saya mau makan kamu. Masa kamu yang makan saya terus? Nggak bisa kambing makan manusia. Yang ada adalah manusia yang makan kambing. Ayam makan cacing. Nggak bisa cacing makan ayam, karena status ayam lebih tinggi levelnya secara makhluk hidup. Nah, manusia di atas ayam, makanya manusia makan ayam. Nah, karena manusia paling berkuasa, segala macam, sayur, pohon, teman, dimakan semua kan? Teman enggak ya? Itu sudah cerita lain. Itu menunjukkan bahwa, kenapa saya cerita ini? Makanya agama Kristen itu tidak masuk akal. Karena prinsip survival dalam hidup ini adalah makhluk yang lebih rendah mati untuk kelangsungan hidup makhluk yang lebih tinggi. Itulah hukum alam. Yang terjadi, Tuhan mati untuk yang lebih rendah. Jadi harusnya kan manusia mati untuk Tuhan. Nah, itu agama-agama normal itu. Mari kita mati bagi Tuhan. Itu agama normal. Agama Kristen tidak. Tuhan mati bagi kita. Makanya kita nggak perlu mati bagi Tuhan terlambat, karena Tuhan sudah mati buat kita duluan. Makanya panggilannya kita hidup bagi Tuhan. Jadi kalau orang teriak-teriak mati bagi Tuhan, dia terlambat. Tuhan sudah mati duluan. Kita dipanggil hidup bagi Tuhan. Nah, itu hukum piramida survival itu yang sedang berlangsung. Makanya orang lain nggak ngerti Alkitab karena melawan hukum alam. Ya, jadi itu yang saya bisa komentar tentang dominion. Baik, terima kasih Pendeta. Ada satu lagi. Di sini saya sudah lihat Pendeta Jerry Wauran sudah ada ya? Dari tadi dia senyum-senyum lihat Don bersaksi. Oke. Jadi nanti siap-siap untuk doa tutup ya Pendeta Jerry Wauran. Oke. Kita terima di sini ada satu pertanyaan dari Nofri Langitan. Pertanyaannya, apakah umat SDA boleh merayakan hari Natal, berdoa dan memuji nama Yesus? Silakan Pendeta.
Ini kan kita wacana sabda ya pendeta, jadi topiknya bisa lompat-lompat ya. Segala sesuatu itu baik atau tidak tergantung waktu dan tempat, situasi, waktu dan lokasi. Jadi ada ya, kecuali hanya 10 hukum yang berlaku di seluruh dunia ya. Jangan membunuh, mau dimanapun, mau waktunya kapan, mau tempatnya di mana, jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta, mau dimanapun. Tetapi kalau yang sudah level di bawah, itu faktor lokasi dan waktu itu beda-beda. Maksudnya begini, kalau kita orang Advent di Amerika, di mana ini adalah negara Kristen, dan maka saya merayakan Natal, hadir di acara Natal adalah satu hal yang normal, tidak akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Itu maksudnya situasi dan lokasi. Tetapi kalau saya di Indonesia merayakan Natal, tiba-tiba jadi pertanyaan karena situasi dan lokasi di Indonesia, pengalaman perjalanan imannya beda. Orang Advent di Indonesia kan mau kasih tunjuk, semakin beda mereka dari orang lain, semakin umat yang sisa mereka. Nah, jadi kalau kita nanti merayakan Natal, jadi kita dikira berkompromi dengan identitas keadvenan, justru jadi ribut. Tetapi kalau di Amerika, itu tidak merupakan identitas seseorang, keadvenannya hadir di Natal atau tidak. Jadi di situ perlu kebijaksanaan. Jangan sampai hal yang netral justru jadi masalah oleh karena situasi lingkungan tidak siap dan memandangnya dengan cara yang berbeda. Jadi kita tidak merayakan Natal oleh karena tanggalnya salah dan oleh karena itu adalah hari rayanya orang kafir. Lalu dibuat jadi ini. Tapi sekarang mungkin karena saya harus hati-hati. Oke, saya anggap kita semua adalah orang dewasa, jadi kalau saya katakan ini bukan untuk mengganggu iman ya, tapi untuk menguatkan iman. Karena kita terlalu pinter, sampai tahu sejarahnya, latar belakang, jadi kita tuh kalau bergerak soal ini. Sementara saudara-saudara kita yang Katolik dan Protestan, mereka nggak punya pengetahuan sampai sehebat orang Advent itu. Jadi ketika mereka merayakan Natal, mereka tahu they are born with that, enjoy. Jadi kalau saya menunjukkan simpati bahwa ikut merayakan, kan jadi buat saya pribadi, saya merayakan Natal itu lebih seperti mengucapkan selamat lebaran kepada saudara-saudara kita yang Islam, bukan karena saya percaya itu, tetapi sebagai sopan santun hidup bersama. Jangan kemana-mana, sahabat. Nanti dikira main sabet lagi karena kebanyakan sahabat. Hanya karena ngomongnya. Maksudnya, jadi saya tidak akan pernah dipertanyaan. Bahkan saya ingat dulu, waktu saya jadi masih bodoh waktu itu. Sampai sekarang juga masih bodoh sih, tapi dulu lebih bodoh lagi. Jadi dulu saya jadi pendeta di Pontianak. Lalu Lebaran, saya beli spanduk besar, Gereja Masih Advent hari ke-7 Pontianak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun berapa, dan kita pasang di gede-gede di depan gereja. Yang mana orang-orang jadi senyum lihatnya, senang lihatnya bahwa kita menghormati hari raya mereka. Sebagian yang orang Advent protes, kita kan nggak, loh ini kan sopan santun, saya bilang. Jadi buat saya, Natal itu bukan, bagi saya, bukan karena kita percaya Yesus lahir hari itu, bahwa itu adalah hari yang benar, tetapi lebih sopan santun hidup bersama, bermasyarakat. Kita senang kan walaupun orang nggak Advent bilang sama kita, selamat sahabat Om, selamat sahabat pendeta. Waduh, dia sudah mau masuk Advent, kita kira kan karena sudah bilang, padahal itu sopan santun dia, gitu juga. Namanya hidup bermasyarakat. Tapi tapi di sisi lain jangan sampai jadi semakin tempat masing-masing punya pertimbangan masing-masing. Mungkin kalau
Apalagi contohnya kalau di Manado contohnya ya. Selamat Hari Natal, orang sedang ya kita ikut ramai, jangan ya. Dan saya tidak mengajarkan kita sedang menjadi seperti dunia, tetapi kita sedang menjangkau. Ya. Baik. Ya. Nggak tahu kalau Pak Nofri punya respon apa. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Di sini masuk lagi sebenarnya ada satu pertanyaan sebelum pertanyaan ini masuk, sudah sebelum acara ini disampaikan kepada saya oleh Stanley Walean. Saudara Stanley Walean, saya persilakan unmute untuk sampaikan pertanyaannya langsung karena tidak tertulis. Silakan. Oke, selamat siang, selamat malam Amerika, Pastor. Bisa dengar suara saya? Sangat. Ya. Ada sedikit pembahasan tentang kebingungan korban teologi sekarang yang terangkan Pastor tentang malaikat dengan Tuhan, tentang 10 hukum juga, ini pertama kali saya dengar. Tapi saya tidak mau bertanya tentang itu. Yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan saya adalah korban dari teologi-teologi baru yang masuk dalam gereja yang seakan-akan menjadi teologi kita. Mohon mungkin pencerahan aja, karena sampai sekarang ini banyak sekali teologi yang menyatakan dalam tanda kutip orang-orang yang menyatakan bahwa Sunday Law itu kasihan tertutup. Sedangkan di dalam fundamental belief kita jelas bukan itu. Pasal 24 katakan ketika Yesus keluar dari Bima Suci, dan itu akan bertabrakan dengan pekebaran 3 malaikat, terutama pekebaran malaikat ketiga. Di dalam Alfa Omega jilid 8 pasal 39, pekebaran malaikat ketiga berakhir, Yesus akan keluar dari Bima Suci ketika umat Allah sudah matikan. Itu berarti selama Yesus masih ada di Bima Suci, selama pekebaran malaikat itu disampaikan, panggilan untuk bertobat masih ada. Dan sangat bertabrakan untuk dua keyakinan kita. Apakah sudah ada, pertanyaan saya, apakah sudah ada progressive revelation yang masuk di gereja kita yang perlu di-clearkan? Karena ini sangat bertabrakan dengan doktrin-doktrin yang lain. Mohon maaf, kalau ini masih jauh dari topik kita hari ini. Mohon pencerahannya, Pastor. Terima kasih. Nggak ada. Tentang pintu kasih yang tertutup, tentang Sunday Law, tidak ada doktrin yang masuk ke dalam gereja Advent. Yang ada adalah orang Advent bikin doktrin-doktrin sendiri-sendiri. Kalau doktrin masuk itu maksudnya doktrin dari luar, masuk ke dalam kan? Sementara gereja non-Advent mana peduli tentang yang begitu-begitu. Mereka nggak tahu, kita sudah terlalu jauh, kita sudah terlalu rinci tentang nubuatan. Jadi itu bukan doktrin masuk dari luar, tapi doktrin dari dalam muncul-muncul oleh karena semangat baca Alkitab. Prinsipnya begini, yang namanya nubuatan, selama masih di masa depan, masih misteri. Bagaimana cara penggenapannya, kapan digenapinya, itu selalu masih misteri. Nanti jelas kalau sudah jadi masa lalu. Maka model apa itu pintu kasih yang tertutup, model apa itu hukum hari Minggu, ya tunggu aja. Kalau sekarang namanya bukan teologi, itu namanya spekulasi. Ya sekarang begini, saya kasih contoh, itu nabi-nabi seperti Hosea, Amos, Yeremia, dan sebagainya. Buku mereka masuk ke Alkitab setelah jadi sejarah. Dulu waktu mereka teriak-teriak, Babylon akan menang, Babylon akan menang, Yeremia itu dipukul orang di Ka'bah. Dia dihajar karena dia punya khotbah itu melawan dengan teologi. Tidak mungkin Ka'bah akan Tuhan izinkan dihancurkan oleh orang. Jadi dia dianggap doktrin sesat. Nanti setelah waktunya lewat, orang benar, baru masuk ke Alkitab. Jadi nubuatannya bukan waktu masih zaman Yeremia, digebukin dia waktu hidupnya. Nanti setelah mati baru jadi nabi.
Jadi coba baca di Alkitab. Jadi kayak Hosea nanti nubuatannya bahwa Israel akan jatuh dan akan terpencar, jadi hilang, suku hilang, itu setelah kejadian baru. Jadi kalau tentang kapan pintu kasih Anda itu sudah. Kalau ada orang yakin ya itu dia punya senang-senang, jangan kita ganggu lah. Selama jangan ganggu iman orang. Ada satu hal yang mau saya katakan. Yang saya cerita tadi bukan teologi. Yang saya ceritakan tadi adalah ilustrasi dari para rabi bahwa 10 hukum itu memang cocoknya untuk di dunia ini, bukan cocok di sorga, karena kata-katanya itu lebih mencerminkan suasana hidup di dunia ini. Jangan ada Allah lain, hormatilah ayah ibumu. Karena di sorga kan nggak ada ayah, nggak ada anak. Itu yang para rabi mau kasih tunjuk. Apakah 10 hukum itu ada di sorga? Saya tanya, mungkin ada secara prinsip. Tetapi yang pasti, batu itu Tuhan kasih kepada Musa di bumi ini, bukan di sorga, kan serah terimanya. Jadi apakah 10 hukum ada di sorga dalam bentuk apa, modelnya kayak apa? Ada yang langsung kutip Ellen White, hukum keempat bercahaya. Sekarang saya cerita. Baca Ellen White, kita harus hati-hati. Kutipan bahwa Ellen White melihat 10 hukum dan hukum keempat bercahaya lebih terang dari hukum-hukum yang lain, itu ada dalam konteks waktu Joseph Bates mulai ajar bahwa hari ibadah yang benar itu hari Sabat, bukan hari Minggu. Ellen White bilang sudah terlalu jauh itu, nggak perlu itu, sudah di apa? Jadi Ellen White mati-matian menentang pekabaran hari Sabat. Dan karena dia menentang, Tuhan harus kasih hayal, kasih tunjuk hukum keempat menyala supaya dia percaya. Jadi lebih hebat kita, karena kita nggak usah pakai hayal pun sudah percaya. Ellen White harus dikasih hayal baru percaya. Jadi itu dalam konteks 10 hukum itu ada di sorga, dan tetapi memang bentuknya seperti apa dan sebagainya kita nggak tahu kan sorga. Dan itu hayal Ellen White. Apakah hayal itu tentang sorga literal atau lebih merupakan pelajaran bahwa hukum hari Sabat adalah hukum yang kekal, hanya karena sangat berakar ajaran Protestan Metodis di dalam dirinya sampai dia tidak bisa lihat. Kita suka heran lihat, kenapa sih begitu jelas dia nggak bisa lihat? Ya jelas buat kita, buat orang lain yang hidupnya nggak pernah ini, ya memang nggak bisa ini. Salah satu contoh yang paling favorit saya kasih tahu adalah argumen orang Advent. Kenapa hari Sabat kekal? Karena hari Sabat sudah diberi sebelum dosa. Right? Karena sebelum dosa sudah ada hari Sabat. Nah, ada kelompok Pantekosta tertentu yang membaca beranak cuculah, penuhilah bumi, itu perintah sebelum ada dosa. Maka setiap manusia harus punya anak sebanyak mungkin karena itu perintah Tuhan. Lalu kalau kita punya anak 15, bagaimana kasih makannya? Iman kepada Tuhan. Kayak kita bilang, pelihara Sabat. Nanti saya kehilangan pekerjaan, bagaimana? Iman kepada Tuhan. Nah sekarang poin saya, orang Advent tidak bisa melihat perintah penuhilah bumi beranak cucu sebagai kebenaran yang harus diturutkan. Gelap mata kita. Tetapi bagi mereka itu adalah terang yang harus diturut, sementara buat mereka pelihara Sabat adalah perintah yang tidak perlu diturut. Jadi kegelapan kita semua punya kegelapan sendiri-sendiri kok. Saya bilang begini, nanti orang bilang kenapa pendeta Muskita bilang Advent gelap lagi. Bukan Adventnya yang gelap, cara baca kita yang masih terbatas. Jadi jangan menghakimi orang yang nggak ngerti atau kok ini, karena kita punya jelas itu ya jelas menurut kita.
Saya sedang menerangkan Ellen White begitu berakar tentang kebenaran hari Minggu, sampai Tuhan harus kasih hayal sama dia bahwa hukum keempat bersinar lebih terang, maka dia baru ngerti. Jadi Ellen White pun bergumul untuk menerima kebenaran. Bukan mentang-mentang dia Ellen White, baru lahir sudah langsung benar. Ya. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Mungkin tadi ada ya sempat ada istilah Sadelo sempat disebutkan, apa sudah menjawab itu? Ya, ya. Kalau yang barusan kan Pendeta sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Saudara Nofri Pele. Maaf, itu Pendeta Nofri Pele ya. Oh, sorry. Tadi sudah sekaligus dijawab ya. Ya, ya. Tinggal yang tadi mungkin pertanyaan Stanley mengenai. Ya, jawabannya selama masih merupakan nubuatan, kapan, bagaimana bentuk kegenapannya, itu nggak bisa kita ini kan. Kita cuma ribut-ribut sendiri aja terus. Dan saling menghakimi, kamu kurang iman, kamu tidak peduli, kamu tidak percaya. Jadi hidup sudah susah. Ditambah susah lagi dengan segala kesusahan yang tidak perlu. Kenapa Niko ketawa? Ya maksudnya ini kan kesusahan yang tidak perlu kan, bahwa kita kurang iman, kurang ini, kurang itu. I don't know. Oke. Ya karena oke. Karena kegenapan nubuatan itu selalu lebih hebat, lebih kejutan dari yang kita. Kalau contoh sederhana, orang Yahudi pada zaman Yesus menunggu-nunggu kegenapan kedatangan Mesias itu sangat bagaimana, sampai Yesus datang pun mereka nggak terima karena cara kegenapannya tidak sesuai dengan yang mereka pikir. Ya jadi lebih baik menunggu dan nikmati Tuhan, nikmati hidup. Persiapannya yang penting ya Pendeta ya. Iya. Saya kelemahannya ngobrol sama Michael, dia suka mancing-mancing, nanti saya jadi ya begini. Jadi kalau sering kali orang pikir setia sama Tuhan itu gayanya kayak mau perang terus. Begitu sampai di surga nanti dia mau perang apa lagi? Disuruh hidup damai nggak bisa, karena seumur hidup kepengen masuk surga gayanya perang terus. Maka belajarlah hidup damai di dunia ini supaya nanti masuk surga yang damai itu bisa hidup damai-damai. Kalau gaya perang terus sampai surga nggak punya musuh, bingung lagi. Oke, itulah wacana sabda ya. Kita jadi ini sesi pertama, jadi ya menarik juga untuk kita ini promosi wacana sabda Pendeta ya. Terus terang kata wacana sabda itu datang dari pendeta mus kita sendiri. Lalu karena Nofri minta acara ini berjalan dengan Don, jadi ya saya bilang udah kita angkat aja itu wacana sabda. Sekalian tanya jawab. Saya kira itu mungkin aja jadi feature kita ke depan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Mike. Mohon maaf, di sini ada Bapak Sarwedi Nainggolan sudah mengangkat tangan. Saya Pendeta mau berikan waktu, kita kasih sedikit ya. Ya, silakan Pak. Baik, selamat siang buat kita semua. Kedengaran suara saya Pak? Ya, jelas. Sangat. Bisa sebutkan dari mana Pendeta, Bapak? Saya dari Morabada, Kalimantan Timur. Oke. Ya, saya sangat terberkati dengan pertemuan pada siang ini. Banyak pelajaran yang sangat luar biasa ya. Terima kasih kepada pendeta mus kita. Dan saya ada pertanyaan, tetapi saya bertanya bukan karena saya mendukung pertanyaan saya ini. Saya bertanya karena saya justru tidak setuju. Mungkin begitu ya. Di Alkitab kalau kita baca tadi karena tentang manusia ini kan banyak maunya. Kalau kita baca di Alkitab itu banyak cerita bahwa orang-orang atau tokoh-tokoh itu melakukan poligami, istrinya banyak kan.
Bahkan orang-orang yang disebut jadi leluhurnya orang Israel, Abraham, Yakub begitu. Cuman Ishak aja yang lurus hidupnya dalam rumah tangga. Yes. Salomo dan sebagainya lah begitu. Tapi kenapa sepertinya itu diizinkan barangkali begitu? Atau bagaimana itu Pak Pendeta? Mungkin itu saja. Jawabannya simple. Mereka bukan Advent. Loh, amin. Ya maksudnya, kenapa Don? Baru tahu gua kalau bukan orang Advent. Lo gereja Advent, kalau di Advent kan orang poligami dipecat dari keanggotaan. Nah, mereka bukan Advent, ya nggak ada yang mau pecat mereka kan. Gereja Advent kan, ya jadi karena mereka ya kalau Ibrahim sudah Advent pasti istrinya satu. Tapi karena dia belum Advent, oke. Itu jawaban orang Advent ya. Simpelnya ya jawaban. Itu jawaban orang Advent. Sekarang jawaban Alkitabnya. Buat kita apa yang terjadi? Justru contohnya Ibrahim punya istri 2 dan itu justru kejatuhan dia dalam perjuangan imannya. Jadi bukan mau senang-senang supaya punya istri banyak. Justru dia kan sedang mau tolong Tuhan. Tuhan bilang kamu punya keturunan. Dia tunggu-tunggu, kok Tuhan nggak kasih-kasih. Sini si Sarah sebetulnya yang punya ide itu. Untung istri-istri kita bukan model Sarah. Ini ada perempuan kamu ambil. Oh, kalau kita lebih semangat dari Ibrahim lagi kalau itu disuruh sama istri. Nah jadi maksudnya itu si Sarah yang suruh-suruh Ibrahim, begitu kejadian dia yang menyesal. Itulah kelemahan manusia. Yakub di mana istrinya dipermainkan oleh, justru itu adalah ceritanya pergumulan manusia di dalam segala kelemahan dan dosa. Bukan mau senang-senang mereka mau cari istri. Kalau mereka tahu mau begitu hidupnya, mereka tahu ya satu aja terus. Cuma karena belum, apalagi tentang Sulaiman. Sulaiman itu, dan ini hati-hati ya. Sulaiman itu klimaks hidupnya adalah ketika dia membangun Ka'bah dan berdoa menyerahkan Ka'bah. Doanya bagus sekali, doanya itu 7 bagian. Sampai ada orang bikin disertasi hanya membahas doa Sulaiman ketika penyerahan Ka'bah. Dan salah satu doanya itu, nanti kalau umatmu dibuang karena tidak setia, dan dari tempat negeri mereka dibuang, mereka berdoa ke Ka'bahmu ini, kiranya engkau dengar. Itu jadi ajaran kiblat itu dari doa Sulaiman itu. Makanya Daniel berdoa ke kiblat. My point is, setelah Ka'bah selesai dibangun, udah dia nggak punya proyek lagi untuk Tuhan apa ya, mulai cari istri, mulai justru setelah ini. Jadi banyak gereja konsentrasi pembangunan fisik gereja, begitu fisiknya jadi ribut. Kenapa? Karena pembangunan fisik Ka'bah itu adalah introduction untuk pembangunan rohani yang nggak akan ada selesai-selesainya. Tetapi kalau kita fisik oriented, begitu fisiknya selesai nggak tahu apa, tinggal tunggu jatuhnya. Nah itu jadi cerita Sulaiman, perhatiin kejatuhannya itu setelah selesai bangun Ka'bah karena udah nggak punya ide lagi mau bikin apa buat Tuhan. Buat dia melayani Tuhan itu harus pelayanan fisik, yang mana pelayanan rohani jauh lebih penting. Penyerahan diri, belajar. Jadi maksud saya, cerita poligami di Alkitab harus dibaca sebagai pergumulan orang mau mengikut Tuhan, tetapi karena imannya lemah, jadi pada jatuh-jatuh. Jangan cemburu sama mereka. Mereka itu kalau bisa kepengen kayak kita. Gak jadi. I don't know. Nggak jadi tuh.
Jadi Dondon yang tadi udah sempat senang, udah jadi mundur lagi dia. No. Dondon hanya Carol di dalam hatinya. Min. Amin. Carol masih ada ya? Ada. Dondon kesetiaannya tidak dipertanyakan. Cuma kelemah lembutannya aja yang kurang. Oke. Jadi tidak cukup setia kepada istri, Don, harus lemah lembut juga. Langsung dia tutup. Oke, baik. Waduh, ini kiranya sudah menjawab ya Pak siapa Nenggolan ya tadi ya. Ya kurang lebih begitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pendeta atas pemaparan wacana sabda Tuhan ya. Pertama. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya, kalau ada yang masuk, berikut baru kita tentukan sesinya. Jadi tergantung pertanyaannya ya Pendeta ya, bukan tiap minggu gitu. Iya. Dan pertanyaan yang bagus-bagus. Kalau pertanyaan yang cemen-cemen, ngapain saya buang waktu urus-urus yang gitu-gitu. Betul. Mike, boleh minta waktu 1 menit? Boleh, silakan. Daripada nanti ada yang tulis di chat atau hubungi Michael. Saya ini pendeta sidang normal, jadi urusan saya urus gereja. Jadi saya sangat sibuk, jadi mohon maaf saya tidak bisa melayani berkhotbah di gereja Anda kalau ada permohonan, karena saya punya gereja yang harus saya layani, dan itu harus memikirkan khotbah setiap minggunya, lalu Rabu malamnya, lalu acara dengan anak muda, dan banyak program. Jadi saya tidak bisa. Contohnya hari Sabtu buat Anda adalah hari Jumat malam buat saya. Itu adalah waktu untuk memfinalkan segala persiapan untuk hari Sabat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menerima undangan berkhotbah. Dan toh saya bukan pejabat, jadi nggak perlu harus khotbah ke gereja-gereja lain. Pejabat perlu supaya diingat orang dan terpilih kembali. Kalau saya nggak perlu, saya cuma pendeta sidang. Aset. Kaset? Oke. Kaset apa, Don? Unmute Don. Unmute dulu, jangan terlalu semangat. Aset Seventh-day Adventist. Dikuatkan oleh Jack Kusuma. Ini ada Bapak George Watimena akhirnya muncul. Coken ada ya? Oke. Coken mau komentar atau silakan unmute, Cok. Oh, enggak ada komentar. Enggak komentar. Jadi, oke. Ya paling nggak kan ini. Itu tadi Richard kan minta Coken tolong kasih tunjuk mukanya supaya saya bisa lihat. Jadi Richard sudah senang itu bisa lihat Cok di sana. Ya oke. Baik, saya kira demikian ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:12. Sekali lagi terima kasih Pendeta atas waktu, sudah memenuhi undangan dari Dondon dan Ofri dan Nico. Ya, kita tunggu nanti sesi berikut akan diumumkan sewaktu-waktu, semaunya wacana itu muncul katanya. Baik, sekali lagi terima kasih Pendeta, terima kasih untuk semua yang telah hadir, teman-teman. Ada Johnny di sini, ada Johnny Sebedius, ada Cok, ada Jay juga ya, ada Peggy, teman-teman banyak sini. Jadi puji Tuhan kita boleh belajar firman Tuhan dan berwacana dengan firman Tuhan.